Kalau di beberapa video sebelumnya kita udah bahas tentang yokai berwujud kucing, rasanya kurang lengkap nggak sih kalau misalnya kita juga nggak bahas tentang yokai yang berwujud tikus? Permusuhan antara kucing dan tikus ini kan udah jauh dari zaman dulu kala dan rasanya udah tertanam di benak kita kalau misalnya kucing sama tikus ya pasti musuhan. Dan posisinya kucing itu sebagai si pemburunya dan tikus sebagai buruannya. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di dunia ini kan masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan. Dan masih banyak juga hal-hal yang belum kita ketahui. Kayak misalnya, adanya yokai berwujud tikus besar yang justru memangsa kucing. Hyakumo no Gatari Kaidan Kaidai Nijuroku wa Katari Hajime yo. Kyuso secara harfiah namanya diartikan sebagai tikus tua atau yang dahulunya tikus. Sesuai dengan namanya, Kyuso merupakan yokai berwujud tikus yang memiliki ukuran badan sebesar kucing ataupun anjing. Dikatakan pada mulanya Kyuso merupakan seekor tikus biasa yang tinggal di rumah ataupun di ladang. Namun setelah hidup melewati 1000 tahun lamanya, dia memperoleh kemampuan supranatural, badannya menjadi lebih besar dibandingkan ukuran tikus pada umumnya dan terlahirlah yokai Kyuso. Kalau tikus biasa yang ukuran badannya cenderung kecil itu kan lebih seringnya kabur ya kalau misalnya berhadapan dengan manusia ataupun kucing. Tapi berbeda dengan Kyuso yang memiliki ukuran badan yang lebih besar, itu juga merubah pada kebiasaannya. Yang mana merubah alamiahnya si Kyuso itu menjadi instingnya tuh lebih ke arah berani. Yang mana bukan hanya sekedar berani berhadapan, tapi juga bahkan berani untuk memburu kucing. Ya ini rada kebalikan ya kalau misalnya di konteks kehidupan nyata kan seringnya kayak tadi dibilang kalau misalnya si kucing itu sebagai predator yang memburu tikus. Intermezzo dikit, permusuhan antara kucing sama tikus itu kan udah berlangsung jauh dari zaman dulu kala. Dan kalau kita lihat secara sejarahnya nih, sumber literasi yang menjelaskan asal mula permusuhan antara kucing dan tikus tuh juga macam-macam banget. Di tiap daerah punya versinya sendiri, bahkan di tiap negara juga punya cerita versinya masing-masing. Kayak misalnya yang paling terkenal tuh ada dari daratan Cina tentang 12 sio. Dikatakan suatu waktu Kaisar Langit itu tuh ingin memilih 12 hewan untuk jadikan 12 sio. Yang mana dia mengatakan kalau misalnya di besok paginya barang siapa yang datang menghadapnya, yang mana maksudnya konteksnya 12 hewan pertama yang datang, menghadapnya akan dijadikan sio. Di hari malamnya itu tuh ada kucing dan tikus yang mana si kucing tuh bilang kalau misalnya tikus tolong ya besok pagi dibangunin supaya kita bisa pergi menghadap Kaisar Langit bareng-bareng. Dan di saat itu tikus mengiyakan. Lalu mereka pun tidur. Tapi anehnya di besok paginya si tikus itu tuh bangun-bangun aja. Entah ya disengaja atau nggak disengaja dia tuh nggak ngebangunin si kucing. Dan langsung pergi menghadap Kaisar Langit. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya di 12 sio yang ada hingga saat ini, ada tikus tapi nggak ada kucing. Dari situlah si kucing itu jadi dendam dan ya bermulalah permusuhan antara kucing dan tikus. Di sisi lainnya ada juga cerita dari Mesir yang mana kalau kita tahu ya, kalau misalnya kucing itu tuh adalah bukan salah satu, bahkan satu-satunya hewan yang dianggap suci dan diagungkan juga sangat disukai oleh Firaun dan juga bangsa Mesir. Nah, ini tuh jadi salah satu pemicu betapa bencinya tikus dengan kucing, yang mana yang menjadi api permusuhan dan hingga sekarang tikus dan kucing jadinya bermusuhan. Di samping dari penampilannya seperti monster, ada cerita kalau misalnya Kyuso ini tuh suka bermain sama kucing dan bahkan gak segan untuk merawat anak kucing yang terlantar. Tapi ada juga nih ceritanya tentang Kyuso yang dikatakan memiliki kemampuan merubah wujudnya atau shape-shifting menjadi sesosok pemuda
yang seringkali kegiatannya adalah di malam hari dia menyelinap masuk ke suatu rumah dan melakukan dengan perempuan muda. Ya, balik lagi ya. Cerita Kyuso ini kan memang tersebar luas hampir di seluruh wilayah Jepang dan di setiap daerahnya punya versi ceritanya masing-masing. Pada abad 15 dulu dikatakan adanya catatan legenda Kyuso pada Ehong Hyaku Monogatari. Dikisahkan ada suatu keluarga yang memiliki seekor kucing betina yang tanpa diketahui sang kucing tersebut berteman baik dengan seekor Kyuso dan sang kucing tersebut dalam kondisi hamil. Sampai akhirnya pada proses lahirannya terlahirlah 5 ekor anak kucing. Namun sayangnya sang induk kucing betina tidak terselamatkan. Lalu untuk menggantikan posisi induk kucing yang meninggal tersebut, Kyuso datang setiap malam untuk mengurus kelima anak kucing tersebut. Sampai akhirnya kelima anak kucing tersebut tumbuh besar dan Kyuso pun menghilang, tak pernah kembali untuk berkunjung. Cerita lainnya berasal dari kota Nagoya di tahun 1750. Diceritakan ada keluarga yang kebingungan karena di hampir setiap malam lampu minyak yang ada di rumah mereka akan mati tanpa sebab. Setelah ditelusuri dan dicari tahu lebih dalam, ternyata ada seekor Kyuso yang menjilati lampu minyak di rumah mereka setiap malamnya. Sang keluarga yang ingin mengusir Kyuso akhirnya memutuskan untuk memelihara seekor kucing. Tapi dengan tubuhnya yang besar, Kyuso bukannya lari melainkan menggigit dan merobek leher sang kucing. Keluarga itu pun syok melihat kejadian tersebut. Keesokan harinya, mereka pun membeli kucing dengan ukuran yang lebih besar lagi dan lebih pandai dalam berburu tikus. Hingga akhirnya di malam hari, sang kucing tersebut bertemu dengan Kyuso. Perkelahian pun gak terhindarkan di antara keduanya. Tapi akhir ceritanya, gak berubah. Sang kucing mati dengan kondisi leher terkoyak oleh gigitan Kyuso. So itu dia all about Kyuso. Rasanya kalau misalnya penonton setia, pasti udah gak asing ya sama cerita-cerita yokai yang berasal dari hewan. Kayak misalnya Jorogumo ataupun Bakeneko. Ingat gak sih kalau misalnya asal mulanya kan mereka dari hewan yang biasa. Tapi setelah melewati umur ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, mereka tuh berubah menjadi yokai. Kalau dilihat nih, ini kayak ada semacam garis merahnya ya. Tapi untuk bisa lebih yakin, rasanya perlu nggak sih kita bahas yokai-yokai yang serupa di cerita berikutnya. Barangkali ada yang punya rekomendasi ataupun punya request, boleh tinggal komen aja biar barangkali itu juga bisa jadi referensi buat video berikutnya. Atau misalnya ada yang mau dikoreksi atau ditambahin dari video ini, boleh banget komen aja biar kita bisa sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Seperti biasa, template YouTuber udah pada hafal ya guys. Tolong bantu di subscribe, di like, di komen, dan di share juga. Pastinya ditonton ya guys videonya karena ya seperti biasa gue akan selalu ngingetin kalau misalnya secara reguler gue akan upload 2 kali seminggu untuk konten Hyaku Monogatari. Kalau nggak meleset harusnya di Rabu sama di Sabtu malam. Jadi tolong pantengin aja, di subscribe dan dinyalain loncengnya jadi biar nggak ketinggalan. So, thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Kalau di beberapa video sebelumnya kita udah bahas tentang yokai-yokai yang berwujud kucing, rasanya kurang lengkap nggak sih kalau misalnya kita juga nggak bahas tentang yokai yang berwujud tikus, kucing lagi.